bertanya ke Pak Joshua terlebih dahulu. Yang mana ini juga sudah ramai begitu ya bagi para pelaku usaha dan juga masyarakat luas terkait adanya kenaikan atau rencana kenaikan PPN sebesar 12% yang akan diterapkan di 1 Januari 2025 mendatang. Sebetulnya dari pengamatan ekonomi atau analisa secara ekonomi, apa saja dampak yang kiranya akan dirasakan oleh masyarakat secara luas di Republik ini, Pak Joshua? Silakan. Iya, tadi sebenarnya sudah disampaikan di dalam program TV-nya ya, bahwa kalau kita melihat dampak dari kenaikan PPN tersebut, akan ada beberapa barang kecuali bahan pangan dan juga produk kesehatan dan juga pendidikan dan lain sebagainya yang akan cenderung meningkat ya dari sisi harga barang tersebut. Dan secara umum pada saat kondisi tersebut terjadi ataupun PPN naik, ini biasanya akan mengurangi belanja masyarakat, ya terutama masyarakat kelas menengah yang memang terkena dampak. Ya, jadi kalau kita bagi golongan masyarakat berdasarkan desilnya, desil 1 sampai dengan 4 ini kan masyarakat miskin yang mendapatkan bansos dari pemerintah, ya sehingga memang dampaknya relatif juga terbatas. Namun yang kelas menengah ini ya, mungkin desil 5 dan 6 ini yang tidak mendapatkan bansos dari pemerintah. Ya, sementara itu kalau kita bandingkan tabungannya pun juga relatif lebih terbatas, sehingga saya melihat bahwa ada indikasi bahwa kenaikan PPN tersebut ini akan secara spesifik ya akan mempengaruhi aspiring middle class yang dalam hal ini adalah kelas menengah tadi ya yang memang pendapatannya tidak meningkat banyak, namun dari si belanjanya harus naik karena tadi ada kenaikan PPN. Belum lagi juga dengan beberapa bulan terakhir ini kita juga melihat inflasi pangan juga meningkat ya akibat ada faktor El Nino juga ya, sehingga ini dikhawatirkan akan bisa mempengaruhi konsumsi secara umum karena tadi inflasi khususnya inflasi komponen barang-barang ya komponen inti ini akan cenderung meningkat dan akan berdampak kepada kenaikan inflasi. Namun kalau kita mengacu kepada pemberlakuan kenaikan PPN 1% juga di tahun 2022 ya itu sebenarnya dampaknya tidak terlalu signifikan, mengingat pada saat itu 2022 kita juga mengalami namanya commodity boom, ya, sehingga konsumsi masyarakat pun juga meningkat, sehingga memang tidak banyak resistensi pada saat itu. Ya, namun pada saat kondisi saat ini, saya melihat ada dampaknya, namun harapannya dengan bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, ya khususnya harga pangan, harga diatur pemerintah, listrik, LPG dan sebagainya, diharapkan ini tidak sampai mengganggu konsumsi masyarakat secara keseluruhan, ya sehingga kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini pun juga tetap akan berkisar di kisaran 5%. Oke baik, Pak Joshua, kami garis bawahi bahwa memang kenaikan PPN 12% ini akan tentunya langsung berdampak pada bisa saja ke tingkat konsumsi dan juga daya beli masyarakat kita. Saya akan tanyakan juga ke Pak Sidi. Pak Sidi, dengan adanya nanti dampak yang dikenakan pada menurunnya tingkat daya beli masyarakat kita atau tingkat konsumsinya, apakah hal ini juga seraya membuat sektor usaha dan juga bisnis di tanah air juga langsung bisa terdampak akan hal ini? Silakan Pak Sidi. Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi memang kalau dapat saya sampaikan bahwa ya secara jujur ya sedikit banyak tentu pasti memiliki dampak ya. Dampak bahwa kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%. Belum lagi memang kalau ya ini saya akan bicara sedikit agak lebih teknis. Memang kelihatannya kenaikannya 11 ke 12%, 1%. Tapi kalau dalam dunia retail, ya contoh katakanlah retail, ini ada misalnya efek dari pembulatan, ya misalnya harga kenaikan itu berapa ratus rupiah, mungkin juga untuk kemudahan administrasi simplifikasi bisa juga dibulatkan ke atas kecenderungannya. Nah dengan demikian ini ya secara teknis tadi itu kenaikannya bisa lebih dari 1% sebetulnya, yaitu dari 11 ke 12 itu kan kenaikannya 9,09%. Ya, jadi kalau ditanya apakah memiliki dampak, tentu akan memiliki dampak. Nah, sejauh mana dampak itu, ya nanti bisa diatasi. Gitu. Demikian, Mas Bram. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Joshua. Pak Joshua melihat juga banyak sekali para pengusaha yang tentunya tadi sudah diwakilkan oleh Pak Sidi, yang mana juga
bisa kita lihat dan bisa kita amati bersama bahwa memang memberikan dampak tersendiri kenaikan pajak PPN 12% ini. Sebetulnya dengan adanya kenaikan PPN 12% ini, apakah memang seraya juga membuat atau ada sektor lain yang sebetulnya bisa saja diuntungkan dari kenaikan PPN ini menurut analisa ekonomi Anda? Ya, kalau melihat pelaksanaan dari undang-undang HPP ya, harmonisasi peraturan perpajakan yang sudah disahkan di tahun 2021, semangat dari kenaikan PPN ini sebagai salah satu upaya untuk bisa bagaimana pemerintah meningkatkan rasio perpajakan. Ya, rasio perpajakan kita memang relatif masih rendah dan upaya untuk mendorong peningkatan basis pajak dan sebagainya. Ya, sehingga harapannya pada saat defisit fiskal kita semakin ruangnya semakin lebar, artinya akan ada belanja yang bisa dialokasikan untuk belanja produktif dan juga bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depannya. Namun ya tadi terkait dengan yang diuntungkan, saya pikir ya tadi kalau dari sisi pengusaha sendiri kan tentu akan ada potensi penurunan belanja ataupun spending dari masyarakat. Lalu dari sisi masyarakatnya pun juga tadi tentunya ada sebagian kelas menengah yang akan terpengaruh. Jadi secara umum memang kita bisa melihat bahwa tidak ada sektor yang diuntungkan justru ya. Tapi saya melihatnya tadi kalau misalkan ada kenaikan PPN ini ya salah satunya mungkin adalah pemerintah. Ya, di sana di mana ada potensi peningkatan PPN yang diharapkan ini akan bisa berdampak positif harapannya kepada belanja pemerintah ya agar bisa digunakan ataupun bisa dialokasikan untuk pos-pos anggaran yang produktif ataupun yang memiliki multiplier efek positif pada perekonomian. Ya, jadi secara umum kalau kita lihat dari sisi pengusaha dan juga dari sisi konsumennya, kenaikan PPN ini tidak ada yang dibutuhkan, namun tadi dari sisi pemerintah kemungkinan ada dampaknya, namun kembali lagi bagaimana pemerintah menyikapi kondisi konsumsi masyarakat saat ini dan juga bagaimana potensi yang akan terjadi apabila ada kenaikan ini, tentu ini harus dimitigasi dan perlu ada perlu hitung-hitungan momentumnya ya, harus dipertimbangkan kembali. Oke, baik. Bisa saja pos-pos anggaran ini ke arah subsidi ataupun insentif yang sebetulnya dibutuhkan bagi para pelaku usaha begitu ya Pak Joshua. Kita akan kembali ke Pak Sidi. Pak Sidi, dengan dampak pandemi COVID-19 yang tentunya masih juga terasa begitu ya di sektor bisnis dan juga usaha dalam negeri, sebetulnya untuk timingnya apakah memang tepat di tahun 2025 nanti diterapkan juga kenaikan PPN 12% ini menurut ataupun dari point of view pelaku usaha? Silakan Pak Sidi. Ya, memang kalau boleh menyampaikan ya mungkin sebaiknya kebijakan rencana kenaikan PPN 1% dari 12% ini mohon bisa dievaluasi lebih lanjut ya. Karena situasi kita ya ada beberapa faktor, tentunya mungkin tadi agak berbeda dengan waktu misalnya tahun 2022. Oke, katakanlah memang pandemi sudah agak sedikit berlalu, tapi jangan lupa kita perlu cermati bahwa harga kebutuhan pokok itu juga ikut naik gitu ya. Memang kebutuhan pokok dasar tidak dikenakan PPN, tapi dengan nanti ada misalnya kenaikan PPN ini tentu akan menambah beban biaya hidup ya, terutama bagi golongan-golongan yang misalnya ekonomi lemah gitu ya. Nah, jadi ini sedikit banyak akan mempengaruhi karena kemungkinan besar ini akan di-pass on ke customer. Kenaikan PPN ini akan di-pass on ke customer ya. Dan ya diperkirakan beberapa bulan pertama itu dampaknya mungkin ya akan memiliki dampak agak berasa gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tadi undang-undang HPP, kita bicara di undang-undang PPN, sebetulnya saya melihat ada potensi bahwa di pasal 7 itu tarif PPN itu bersama dengan DPR pemerintah bisa memikirkannya kembali, mengatur kembali gitu. Oke.